jaga-jaga nih, karena dosen pembimbing itu dosen penguji itu nanti pertanyaan yang tidak bakal kamu duga. Nah, tiba-tiba ditanya, bagaimana kamu pertanyaan dari dosen penguji itu memang kadang-kadang kata-katanya bahasanya diputer-puter ya, diputer-puter. Aduh, apa nih maksudnya? Apa nih maksudnya? Ini pertanyaan apa nih? Pertanyaan yang mana nih? Ya, namanya juga dosen penguji ya, tugasnya menguji ya. Jadi bukan karena dosennya killer, bukan karena dosennya jahat, karena dalam konteks itu ya konteksnya menguji, tugasnya dia menguji. Nah, kuncinya adalah kalian tuh harus tanggap pertanyaan ini ada di bagian mana. Jadi kan penelitian tuh dibagi-bagi tuh. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Ada juga yang bab 6. Di setiap chapter atau bab itu punya fungsinya masing-masing. Ada bagiannya masing-masing. Walaupun pertanyaan dari dosen itu bahasanya diputar-putar ya, kesana sini bahasanya. Nah, kalian tuh harus tanggap kira-kira pertanyaan itu ada di bagian mana nih. Pertanyaan itu tentang bab berapa. Kalau pertanyaan itu kalian tanggap gitu ya, kalian paham, oh ini tentang bab 1. Berarti itu yang ingin dikejar adalah alasan. Alasan kenapa kalian memilih judul ini, pentingnya variabel atau pentingnya judul kalian atau pentingnya penelitian kalian, novelty, research gap, dan lain-lain. Walaupun pertanyaannya diputar-putar seperti apa, tapi kalian memahami, oh pertanyaan ini mah tentang bab 1. Ya itu aja intinya yang mau dikejar, nggak ada lagi. Beda ya kalau misalnya ditanya, kenapa memilih variabel ini? Apa pentingnya variabel ini? Apa pentingnya judul kalian? Kenapa kalian memilih topik ini? Itu kan gampang ya, udah ketahuan di bab 1. Lalu pertanyaannya diputer-puter nih, bahasanya diputer-puter, tapi kalian tanggap, oh ini tentang bab 2 nih, tentang teori nih, tentang hipotesis kalau yang kuantitatif, tentang kerangka pikir, kerangka konseptual. Nah, itu yang ingin dikejar ya definisi dan indikator kalau untuk yang kuantitatif. Nah, kalau untuk yang kualitatif itu yang ingin dikejar ya pemahaman kalian tentang teorinya, grand teorinya, dan lain-lain, dimensi-dimensi dan unsur-unsurnya. Ya begitu juga bab 3. Kalau pertanyaan diputer-puter apa kayak misalnya gitu, tapi kalian, oh ini tentang bab 3 nih. Ya apapun lah bahasanya yang diputer-puter. Yang penting intinya kalian harus tanggap itu pertanyaan itu tentang bab berapa. Kalau konteksnya itu sempro atau seminar proposal. Proposal kan masih pengajuan ya, masih rencana. Nih kita mau mengajukan rencana penelitian kita. Jadi lebih kepada rencana-rencana. Jadi bahasa di dalam seminar proposal itu masih pakai bahasa saya akan, penelitian ini akan. Kadang-kadang juga jumlah sampel dalam penelitiannya belum diketahui secara pasti ya, karena belum dilakukan penelitian. Kalau konteksnya sidang hasil, nah ini kan ada dua nih. Sidang hasil itu ada kampus yang sebelum sidang hasil itu ada sempro dulu, ada yang langsung sidang hasil tanpa sempro. Nah kalau langsung sidang hasil konteksnya, berarti yang dipaparkan tuh dari awal tuh, dari pendahuluan, dari latar belakang sampai hasil. Tapi pertanyaannya tergantung waktu dan tergantung dosen juga ya. Tapi kalau yang sudah sempro langsung kalau yang sudah sempro lalu ada sidang hasil lagi, ya berarti latar belakang dan lain-lain itu sudah nggak terlalu perlu dibahas. Yang dibahas itu fokusnya pada hasil. Tapi tetap kalian pertimbangkan konsistensi dari bab 1, bab 2, bab 3. Karena tidak menutup kemungkinan itu akan dikritisi oleh dosen penguji. Di dalam sidang itu kan baik sempro maupun sidang hasil kan ada komponen nilai dari dosen. Ya kan, beberapa diantaranya itu misalnya sikap mahasiswanya, konsistensi bahasa, struktur penulisan, konsistensi bahasa dalam penulisan. Jadi konsistensi bahasa itu bisa jadi konsistensi bahasa kita, kalian sebagai peneliti, dan juga konsistensi bahasa dalam penelitian dalam tulisannya itu. Dan yang paling penting adalah pemahaman siswa tentang tulisannya. Jadi ya kalian harus paham dengan isi tulisan kalian. Walaupun kalian pakai joki, paling tidak kalian baca lah tulisan kalian.